EKP NIM 22104176553 kelas M2 mata kuliah pengantar ekonomi dosen Rikola Dewi SE MM. Studi kasus yang saya angkat saat ini adalah pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Di dalam dunia ekonomi, inflasi bukanlah hal yang asing. Kondisi ekonomi ini memang harus dihindari oleh semua negara di dunia. Sebab inflasi dapat mengancam perekonomian suatu negara dan ekosistem bisnis yang ada di dalamnya. Sebenarnya, inflasi berskala kecil terjadi hampir setiap tahun. Namun, inflasi kecil ini tak berdampak signifikan bagi perekonomian, sehingga masih dikatakan aman. Jika terjadi dalam skala besar, tentu hal ini sangat berbahaya. Dampak utama dari inflasi adalah harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi meroket dan sulit didapatkan oleh masyarakat. Tak hanya itu, perusahaan besar pun akan berpengaruh akibat inflasi. Perusahaan akan kesulitan mendapatkan bahan baku, ditambah lagi harganya yang ikut naik. Alhasil harga jual produk pun akan ikut naik dan semakin mempersulit kondisi perekonomian. Itulah gambaran awal mengapa inflasi dapat menyebabkan suatu negara mengalami kaos. Lantas, apa dampaknya bagi bisnis dan bagaimana menghadapinya? Memahami dampak inflasi. Mengutip dari Investopedia, inflasi adalah penurunan daya beli mata uang tertentu dari waktu ke waktu. Penurunan daya beli ini tercermin dari peningkatan harga rata-rata barang dan jasa suatu ekonomi selama beberapa periode waktu. Kenaikan harga ini dapat terjadi karena uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan jumlah barang yang tersedia di pasar. Alhasil daya beli menurun namun harga barang meningkat drastis. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti turunnya nilai mata uang, kenaikan harga barang dan jasa, meningkatnya pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat, hilangnya investasi, dan masih banyak lagi. Inflasi merupakan mimpi buruk dalam perekonomian suatu negara, sebab dampak yang ditimbulkan memang tak main-main. Inflasi dapat memicu kerusuhan di berbagai daerah dan menyebabkan situasi negara mengalami kaos. Apalagi bagi negara yang memiliki mata uang luar negeri yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Inflasi bisa mematikan perekonomian dan diikuti dengan berbagai masalah yang muncul. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatasi inflasi dengan membuat kebijakan-kebijakan. Sementara itu, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Perlu diingat bahwa kenaikan harga 1-2 barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika sudah meluas dan berdampak pada harga barang lain. Lawan dari inflasi adalah deflasi. Apa penyebab utama inflasi? 1. Kebijakan moneter. Moneter menentukan pasokan mata uang di pasar. Kelebihan pasokan uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi. Kedua, kebijakan fiskal. Hal ini berkaitan dengan pinjaman dan pengeluaran ekonomi. Utang yang lebih tinggi menyebabkan defisit anggaran. Alhasil, pemerintah akan mencetak lebih banyak uang dan menimbulkan inflasi. Ketiga, demand pull inflasi. Kenaikan harga karena kesenjangan antara pemerintah lebih tinggi dan penawaran lebih rendah. 4. Cost pull inflasi. Harga barang dan jasa lebih tinggi karena peningkatan biaya produksi. Kelima, nilai tukar. Nilai tukar ke pasar luar negeri didasarkan pada nilai dolar. Fluktuasi nilai tukar berdampak pada tingkat inflasi. Dampak inflasi saat ini.
Secara tidak langsung, inflasi tahun ini bisa menyeret banyak masalah ke kelas menengah ke atas, mengalami masalah finansial, serta membuat masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi rentan dan mengalami kemiskinan. Meski tak dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, namun inflasi kali ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah. Inflasi yang nyaris mencapai angka 5% ini disebabkan oleh naiknya harga berbagai barang kebutuhan. Jika subsidi BBM dan listrik dicabut, maka akan berdampak besar terhadap inflasi. Apakah Indonesia terancam resi? Bloomberg meliris daftar 15 negara yang terancam resi. Indonesia menempati urutan ke-14, Sri Lanka menempati posisi pertama dengan potensi resesi 83%. Bagaimana cara mengurangi inflasi saat ini? Ada beberapa cara menekan laju inflasi, berikut caranya. 1. Menambah hasil produksi. 2. Mempermudah masuknya barang impor. Ketiga, menstabilkan pendapatan masyarakat. Keempat, menetapkan harga maksimum barang. Kelima, mengawasi distribusi barang yang efisien. Nah, itulah penjelasan tentang dampak inflasi dan cara menghadapinya bagi bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.